Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa cerita inspiratif dimanapun Anda berada. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan tetap dalam lindungannya. Kembali lagi dengan kami di channel Cerita Inspiratif, di mana kita akan berbagi kisah-kisah inspiratif penuh makna untuk Anda simak. Kisah nyata jenazah yang berubah menjadi babi hutan. Kematian merupakan sebuah kepastian yang pasti akan terjadi pada setiap makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga ketika ajal menjemput kita, kita tidak bisa berlari, menghindar, atau bahkan sembunyi. Selain kita belum siap menghadapi ilahi, masih bergelimang dosa dan belum sempat bertobat, namun ketika telah tiba masanya, ajal akan tetap menjemput tidak peduli apapun. Inilah yang dialami oleh lelaki ini, di mana kematian menjemputnya saat ia dalam kondisi yang tidak siap. Jenazahnya pun tiba-tiba berubah menjadi babi. Peristiwa ini bahkan disaksikan langsung oleh Rasulullah SAW. Lantas seperti apa kisahnya? Dalam sebuah riwayat dikisahkan bahwa suatu hari Rasulullah SAW sedang duduk bersama para sahabat. Kemudian tiba-tiba datang seorang pemuda Arab yang masuk ke dalam masjid sambil menangis. Melihat hal tersebut, Rasulullah pun bertanya, "Wahai orang muda, mengapa engkau menangis?" Maka pemuda itu pun menjawab, "Ya Rasulullah, ayah saya telah meninggal dunia dan tidak ada kain kafan dan tidak pula ada orang yang hendak memandikannya." Mendengar perkataan pemuda itu, Rasulullah SAW pun memerintahkan Abu Bakar radhiyallahu anhu dan Umar radhiyallahu anhu mengikuti pemuda itu untuk melihat masalahnya. Sehingga kedua sahabat Nabi itu pun mengikuti pemuda itu dan mendapati ayah pemuda itu telah berubah menjadi babi hitam. Sehingga keduanya pun kembali dan memberitahu Rasulullah, "Ya Rasulullah, kami melihat jenazah ayah pemuda ini telah berubah menjadi babi hutan yang hitam." Mendengar penuturan kedua sahabatnya itu, maka Rasulullah SAW dan kedua sahabatnya itu pun pergi ke rumah pemuda itu. Kemudian beliau pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga mayat itu pun berubah kembali menjadi bentuk manusia semula. Lalu Rasulullah dan kedua sahabatnya itu mensolatkan jenazah tersebut. Akan tetapi saat hendak dikebumikan, tiba-tiba mayat itu kembali berubah menjadi seperti babi hutan yang hitam. Sehingga Rasulullah SAW pun bertanya kepada pemuda itu, "Wahai orang muda, apa yang telah dilakukan oleh ayahmu sewaktu dia di dunia dulu?" Maka berkatalah pemuda itu, "Sebenarnya masa hidupnya ayahku ini tidak mau mengerjakan sholat." Mendengar penuturan pemuda itu, Rasulullah SAW pun bersabda, "Wahai para sahabatku, lihatlah keadaan orang yang meninggalkan sholat. Kelak di hari kiamat ia akan dibangkitkan oleh Allah seperti babi hutan yang hitam." Kemudian dalam riwayat yang lain diceritakan pada masa kepemimpinan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu bahwa terdapat seorang lelaki yang meninggal dunia. Ketika mereka akan mensolatkan jenazah itu, tiba-tiba kain kafannya bergerak. Sehingga mereka pun membuka kain kafan itu dan terkejutlah semua yang hadir karena melihat ada seekor ular yang sedang membelit leher mayat tersebut serta memakan daging dan menghisap darahnya. Semua orang yang hadir pun berusaha untuk membunuh ular tersebut. Akan tetapi, tiba-tiba ular itu berbicara seperti manusia. Ular tersebut berkata, "La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Mengapa kamu sekalian hendak membunuhku? Aku tidak berdosa dan aku tidak bersalah." Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepadaku supaya menyiksa jenazah ini hingga sampai hari kiamat nanti. Lantas para sahabat pun bertanya, "Apa kesalahan yang telah dilakukan oleh jenazah ini?" Maka berkatalah ular tersebut, "Dia telah melakukan kesalahan besar. Di antaranya adalah apabila ia mendengar azan, dia tidak mau datang untuk sholat berjamaah, dia tidak mau mengeluarkan zakat hartanya, dan dia tidak mau mendengarkan nasihat para ulama." Maka inilah balasan untuknya. Kedua kisah ini hanyalah sedikit dari kisah tentang balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap orang-orang yang sengaja meninggalkan sholatnya tanpa alasan yang dibenarkan. Dan kelak di akhirat, orang-orang seperti ini akan memperoleh siksaan yang jauh lebih mengerikan daripada siksaan yang ditampakkan Allah Subhanahu wa Ta'ala di dunia. Nah, bagaimana menurut kalian?
Jangan lupa tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.